Setelah mengatakan semua itu, Fang Muling segera berbalik dan meninggalkan gua. Jelas dia tahu betul bahwa yang terbaik adalah tidak berdiri di samping saat orang lain sedang berlatih. Melihat Fang Muling sebenarnya menjaga pintu gua, Qin Chen tersenyum tipis, dia mengangkat tangannya, dan batasan segera dibentuk, membentuk formasi penyembunyian dan menutupi gua. Segera setelah itu, Qin Chen dengan cepat mengeluarkan ribuan kristal kosmik tingkat rendah dan menempatkannya di sekelilingnya. Kristal kosmik tersuspensi di dunia sekitarnya, dan aura kristal kosmik yang kuat segera memenuhi udara. Segera setelah itu, Qin Chen mengeluarkan ratusan kristal kosmik tingkat menengah. Energi kristal kosmik tingkat menengah ini lebih dari 100 kali lebih kuat daripada kristal kosmik tingkat rendah. Energi murni dari kristal kosmik membuat pori-pori Qin Chen membengkak hanya dengan satu tarikan napas. Qin Chen dengan rakus menghirup nafas ini. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, sangat sulit untuk meningkatkan kekuatannya di alam semesta awal. Namun, di laut kosmik ini, ada cukup banyak kristal kosmik. Dia hampir tidak dibatasi sebelum dia menerobos alam transenden. Qin Chen dengan cepat duduk bersila, dan dia dengan cepat menyerap sejumlah besar energi kristal kosmik ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mulai mengubah kekuatan asli di tubuhnya menjadi kekuatan kristal kosmik yang paling cocok untuk dunia ini. Asal-usul laut kosmik yang terkandung dalam kristal kosmik terus diserap oleh Qin Chen, dan asal-usul aslinya dengan cepat dikompresi dan diubah menjadi asal-usul baru. Ketika Qin Chen benar-benar menggunakan puluhan ribu kristal kosmik tingkat rendah dan ratusan kristal kosmik tingkat menengah, sebagian besar asal-usulnya telah dikompresi dan diubah menjadi asal-usul laut kosmik. Asal-usul tubuh Qin Chen melonjak, dan kekuatan transendensi setengah langkah akhirnya melonjak keluar dari dirinya. Dengan berkah dari kristal kosmik, tingkat kultivasinya benar-benar mencapai tingkat transenden setengah langkah. Qin Chen sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa kristal kosmik ini bisa begitu kuat, memungkinkan dia untuk secara langsung dan sepenuhnya memasuki keadaan transenden setengah langkah. Pada saat ini, Qin Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Qin Chen akhirnya mengerti mengapa begitu banyak orang ingin memasuki laut kosmik, sangat menyegarkan untuk berlatih di laut kosmik ini. Sangat disayangkan kristal kosmik yang ditinggalkannya sudah cukup, jadi dia memberi Fang Muling setengah dari kristal kosmik. Namun, setelah menembus transenden, kristal kosmik di tubuhnya segera menjadi tidak mencukupi. Pada saat ini, beberapa kristal kosmik tiba-tiba melayang dari luar gua dan jatuh ke dalam formasi persembunyian Qin Chen. Aura kristal kosmik di sekitar Qin Chen segera melonjak. Kristal kosmik ini ternyata adalah kristal kosmik tingkat menengah. Qin Chen mendongak kaget. Dia mendengar dengusan dingin datang dari pintu masuk gua. Saya merasa aura kristal kosmik dalam diri Anda jauh lebih lemah. Apakah karena kristal kosmik tingkat rendah tidak dapat diserap? Faktanya, ada banyak kotoran di kristal kosmik yang lebih rendah, dan hanya sedikit orang yang berlatih di laut kosmik sepanjang tahun. Mereka yang terus menyerap kristal kosmik tingkat rendah tidak hanya akan menyerap secara perlahan, tetapi juga menumpuk banyak kotoran di dalam tubuh. Ini tidak senyaman berlatih sendiri. Saya punya beberapa kristal kosmik tingkat menengah di sini, jadi saya akan meminjamkannya kepada Anda terlebih dahulu. Suara ini milik Fang Muling. Qin Chen menyentuh hidungnya dan merasa sedikit malu, tapi sekarang dia benar-benar perlu meningkatkan kekuatannya, jadi dia tidak sopan dan terus berlatih. Sejumlah besar kekuatan kristal kosmik dengan cepat memasuki tubuh Qin Chen. Di luar gua, Fang Muling melirik ke dalam gua dan menggumamkan beberapa kata, "Kamu berpura-pura kaya padahal kamu tidak punya uang." Sialan. Meskipun dia mengatakan ini, dia terus menggerakkan tangannya. Setelah merasakan napas kristal kosmik di dalam gua melemah, dia mengeluarkan beberapa kristal kosmik tingkat menengah lagi, dan kristal kosmik tingkat menengah ditembakkan satu demi satu hampir tanpa jeda. 1 potong, 10 potong, 100 keping. Kristal kosmik kelas menengah memasuki gua satu demi satu, tetapi praktik di dalam gua sepertinya masih belum berhenti. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Mengapa dia membutuhkan begitu banyak kristal kosmik kelas menengah? Gumam Fang Muling, wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Awalnya, dia pikir itu akan cukup untuk memberi Qin Chen beberapa kristal kosmik tingkat menengah. Bagaimanapun, kristal kosmik tingkat rendah mengandung kotoran ketika diserap,
dan tidak peduli apapun, kristal kosmik relatif berharga. Umumnya, prajurit tidak akan langsung menyerap kristal kosmik untuk latihan, ia seringkali menyerap energi bebas di laut kosmik. Tapi sekarang, dia telah mengembalikan semua kristal kosmik kelas menengah yang diberikan Qin Chen padanya, tetapi latihan di dalamnya belum berhenti, dia hampir bertanya-tanya apakah Qin Chen sedang menelan kristal kosmik. Anda harus tahu bahwa satu kristal kosmik tingkat menengah setara dengan energi 100 kristal kosmik tingkat rendah. Umumnya, sangat menakutkan bagi master setengah langkah transenden untuk menyerap ratusan kristal tersebut. Mereka yang dapat menyerap ratusan kristal kosmik tersebut, seringkali hanya master setengah langkah menuju puncak transenden. Tapi sekarang Qin Chen telah menyerap ratusan, dan dia masih menyerapnya. Tetapi merasa bahwa gua itu masih dalam kondisi budidaya, Fang Muling menghela nafas, dan dia terus mengangkut kristal kosmik kelas menengah ke dalamnya. Saat ini, Fang Muling tidak bisa berkata-kata, dia jelas-jelas telah menipu seorang pengikut, jadi mengapa dia dijaga oleh orang lain seperti seorang pengikut. Dia juga rajin mengirimkan kristal kosmik kelas menengah kepada orang lain. Kapan kamu pernah melakukan hal seperti itu? Di dalam gua, Qin Chen telah sepenuhnya jatuh ke dalam kultivasi. Pada saat ini, kekuatan di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Ketika asal-usul alam semesta di tubuh Qin Chen mencapai tingkat tertentu, darah guntur di tubuh Qin Chen segera melonjak, dan guntur yang mengerikan melonjak. Qin Chen terkejut saat merasakan bahwa guntur di tubuhnya benar-benar berubah. Tidak, itu tidak bisa dianggap sebagai transformasi, tetapi tampaknya garis keturunan guntur asli tertutup debu, tetapi di bawah kekuatan asal-usul alam semesta, garis keturunan gunturnya sendiri akhirnya tersapu, memperlihatkan penampilan aslinya. Dalam sekejap, Qin Chen berubah menjadi dewa petir. Pada saat ini, tubuh Qin Chen tiba-tiba melonjak dengan guntur yang mengerikan. Ketika kekuatan guntur ini muncul, Qin Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya meningkat beberapa kali dalam sekejap. Ini, gumam Qin Chen kaget merasakan kekuatan guntur di tubuhnya. Apa yang terjadi dengan kekuatan guntur? Di bawah kekuatan asli laut kosmik, kekuatan guntur dengan cepat menampakkan kekuatan aslinya, seolah-olah kekuatan laut kosmik adalah penggerak kekuatan guntur. Mungkinkah kekuatan petirku berasal dari laut kosmik? Pikir Qin Chen terkejut. Tapi memikirkan misteri ayah dan ibunya, Qin Chen tiba-tiba mengerti. Dia dengan cepat menahan kekuatan guntur ke dalam tubuhnya. Tidak hanya kekuatan guntur, tetapi juga kekuatan totem Kaisar Dewa di tubuhnya dengan cepat diaktifkan olehnya. Di bawah rangsangan asal-usul laut kosmik, Qin Chen jelas bisa merasakan kekuatan totem Kaisar Dewa 9 surga juga telah meningkat secara luar biasa. Kekuatan totem Kaisar Dewa 9 surga awalnya berasal dari orang-orang kuat di laut kosmik. Di bawah kekuatan asli laut kosmik, ia segera menunjukkan aura yang lebih kuat. Dan ketika Qin Chen dengan panik menyerap kekuatan kristal kosmik dan mengaktifkan garis keturunan guntur. Di suatu tempat di kedalaman laut kosmik. Ini adalah salah satu kawasan terlarang teratas di lautan kosmik. Selama ratusan juta tahun, tidak ada seorang pun atau orang kuat manapun yang mampu membobolnya dan kemudian pergi dengan selamat. Tidak ada yang tahu apa yang terkandung di kawasan terlarang ini. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, aura tak berujung melonjak di seluruh area terlarang dalam sekejap, dan di bawah jurang tak berujung, tampaknya ada keberadaan mengerikan yang bangkit. Jika ada orang kuat yang melihat pemandangan ini, dia pasti akan terkejut, karena gelombang udara di sini adalah kekuatan penghancur yang paling mengerikan dari laut kosmik ini. Bahkan orang kuat tingkat transenden akan langsung tercekik jika dia memasukinya. Tetapi pada saat ini, kekuatan penghancur yang tak terbatas ini melonjak, dan dalam kekuatan penghancur yang melonjak ini, sepasang pupil emas gelap tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, perlahan-lahan terbuka. Kekuatan penghakiman ilahi, suara yang dalam bergema di seluruh dunia, dan dengan keras, ketika suara ini terdengar, seluruh laut kosmik bergemuruh, dan aturan laut kosmik berguncang, seolah-olah mereka tidak dapat menahan kekuatan ini. Ini jelas merupakan orang kuat puncak di lautan kosmik. Dia melihat dunia tak berujung mengalir dalam pupil emas gelap ini. Saat matanya berkedip, sepertinya alam semesta lahir dan hancur. Suara besar itu bergumam lagi, menarik, setelah bertahun-tahun, kekuatan penghakiman akhirnya muncul kembali di laut kosmik ini. Tampaknya laut kosmik,
yang telah tenang selama bertahun-tahun, akhirnya berangin lagi. Biarkan saya menghitungnya. Di antara langit dan bumi, aturan-aturan alam semesta muncul dan diuraikan menjadi sebuah rune yang luas. Rune ini menembus langit dan bumi, seolah-olah mengetahui masa lalu dan masa kini, serta melintasi masa lalu dan masa depan. Tiba-tiba, engah, suara teredam terdengar, dan sedikit rasa sakit tiba-tiba muncul di pupil emas gelap. Seluruh area terlarang mendidih dalam sekejap, seolah-olah akan meledak. Ini, penutup rahasia, benar. Dengan kekuatan orang itu, bagaimana dia bisa meninggalkan celah yang begitu jelas? Pupil emas gelap menatap ke langit dan bumi. Setelah waktu yang tidak diketahui, pupil emas gelap akhirnya menutup perlahan dan menghilang ke dalam jurang tak berujung, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Tidak hanya di sini, pada saat ini, di mana-mana di laut kosmik, ada aura mengerikan yang terbangun, dan mereka merasakan sedikit denyutan. Di tanah Guiksu, Qin Chen tentu saja tidak mengetahui semua ini. 3 hari berlalu di dalam gua. Qin Chen tidak tahu berapa banyak kristal kosmik kelas menengah yang telah dia konsumsi, tetapi samar-samar, Qin Chen dapat merasakan bahwa jumlah kristal kosmik yang dia konsumsi sungguh mencengangkan. Setelah begitu banyak kristal kosmik tingkat menengah diserap, sumber tubuh Qin Chen akhirnya sepenuhnya berubah menjadi kekuatan asli laut kosmik. Pada saat yang sama, tingkat kultivasi Qin Chen diam-diam telah mencapai tingkat puncak transenden. Pada saat ini, Qin Chen merasa kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Meski belum mencapai alam transenden, perasaan kuat membuat Qin Chen diam-diam ketakutan. Setelah menghentikan latihannya, Qin Chen melihat senjata ajaib luar angkasa yang dia peroleh sebelumnya. Itu kosong dan kristal kosmik hampir musnah. Hampir tidak ada yang tersisa di dalamnya kecuali beberapa bahan dan pil. Setelah menyingkirkan formasi penyembunyian, Qin Chen berjalan keluar gua. Kemudian Qin Chen melihat sosok di pintu menatapnya dengan kesal. Itu adalah Fang Muling. Setelah melihat Qin Chen keluar, Fang Muling tidak ragu-ragu, dan mengarahkan cambuk panjang di tangannya ke arah Qin Chen dan menggulungnya menjadi bayangan hitam. Qin Chen terkejut. Dia tidak tahu mengapa Fang Muling tiba-tiba menyerangnya. Dia sedikit mengernyit dan tanpa sadar meninju. Pada saat ini, sumber tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi asal-usul laut kosmik, dan kekuatan magisnya beroperasi lebih bebas. Hampir segera setelah cambuk panjang menyapu dirinya, dia terpesona oleh pukulannya. Kekosongan berguncang, dan seluruh gua runtuh tepat di bawah hantaman dan berubah menjadi bubuk. "Apa yang kamu lakukan?" ucap Qin Chen bertanya dengan bingung. Dia bisa merasakan bahwa Fang Muling tidak menunjukkan niat membunuh ketika dia menggunakan cambuk spiritual. Tahukah kamu berapa banyak kristal kosmik kelas menengah yang telah kamu serap? Selain ratusan yang kamu berikan kepadaku, aku sendiri telah menambahkan ribuan kristal itu. Ucap Fang Muling berkata sedikit tanpa berkata-kata. Qin Chen tercengang, ribuan keping. Fang Muling tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Hei, kamu tidak mau mengakuinya bukan? Aku hanya mencoba melihat apakah kamu telah menyerap kristal kosmik kelas menengah ini." Bagaimana orang normal bisa menyerap begitu banyak kristal kosmik kelas menengah? Kecuali jika itu adalah orang transenden yang super kuat. Tapi sekarang sepertinya aura di tubuhmu telah berubah total menjadi kekuatan asli laut kosmik, kamu seharusnya tidak berbohong kepadaku. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya dan tersenyum pahit. Melihat ke belakang, dia menyerap setidaknya beberapa ribu kristal kosmik kelas menengah, dan dia hanya memiliki total beberapa ratus sebelumnya, jadi sisanya pasti diberikan oleh Fang Muling. Perlu Anda ketahui bahwa satu kristal kosmik tingkat menengah sama dengan 100 kristal kosmik tingkat rendah. Ribuan kristal kosmik tingkat menengah ini bukanlah jumlah yang sedikit di lautan kosmik ini. Fang Muling mendengus dingin, "Ayo pergi. Jika kita tidak terburu-buru ke sana, alam rahasia Guiksu akan dibuka, maka akan ada masalah." Setelah mengatakan ini, Fang Muling terbang dan menghilang dari pandangan Qin Chen dalam sekejap. Qin Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, segera mengikutinya, dan juga menghilang antara langit dan bumi. Tepat ketika Qin Chen dan Fang Muling dengan cepat terbang melintasi reruntuhan. Di dunia yang sangat jauh dari sini, tiba-tiba, sebuah celah tiba-tiba muncul di kehampaan, dan kemudian sesosok tubuh terbang keluar dari celah tersebut. Ini dia. Begitu sosok ini muncul di dunia ini,
dia melihat sekeliling dengan bingung. Tiba-tiba, bayangan hitam bergegas ke arahnya dengan cepat. Pria itu tampak kaget dan meninju. Kekuatan transenden yang mengerikan meledak, dan kehampaan langsung berubah menjadi riak di bawah pukulan ini. Cahaya tinju yang mengerikan menyapu ke segala arah seperti lautan luas, bertabrakan dengan bayangan hitam. Dengan suara mencicit, bayangan hitam itu mengeluarkan jeritan yang ganas dan langsung terlempar, lalu ia menatap dengan ganas ke sosok di depannya. Seolah merasakan keseriusan orang yang datang, bayangan hitam itu menjerit, bergoyang, dan dengan cepat menghilang antara langit dan bumi. Dewa burung hantu. Gumam sosok hitam itu melihat sekeliling dan tampak sedikit bersemangat, apakah ini tempat untuk kembali ke reruntuhan? Saat ini, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Tanah Guiksu adalah alam misterius yang terkenal di alam semesta. Ada peluang bagi orang untuk menerobos ke alam transenden. Meskipun dia sudah menjadi orang transenden yang kuat, jika dia bisa mendapatkan manfaat dari alam rahasia Guiksu, yang akan sangat bermanfaat bagi budidayanya. Sosok hitam itu segera menunjukkan kegembiraan di matanya. Pada saat itu, bahkan jika aku tidak bisa membunuh kedua orang itu, leluhur pasti tidak akan menyalahkanku. Hahaha, ayo pergi, cepat. Kemunculan tanah Guiksu menunjukkan bahwa alam rahasia ini baru dibuka belum lama ini, mungkin masih terlambat. Sosok ini dengan cepat naik ke langit, menatap ke langit yang jauh. Di bawah matanya, kehampaan yang jauh langsung menjadi jelas. Akhir dari kehampaan yang tak berujung bisa terlihat samar-samar, dan sepertinya ada ruang yang menakjubkan. Orang ini tidak lain adalah orang super kuat klan kegelapan yang mengejar Qin Chen dan Xiao Yao Zizun sebelumnya. Aku melihatnya. Kekuatan ruang hampa berfluktuasi paling hebat. Itu pasti pintu masuk ke dunia rahasia. Begitu dia selesai berbicara, pria super kuat klan gelap bergoyang dan langsung menghilang antara langit dan bumi, menuju pintu masuk alam rahasia. Di sisi lain, Qin Chen dan Fang Muling terbang dengan cepat melewati kehampaan. Fang Muling sepertinya sangat akrab dengan tempat ini dan memimpin jalan. Setelah 3 hari penuh, Qin Chen dan Fang Muling akhirnya mendarat di Pulau Terapung dengan perubahan atmosfer yang tiada taraf. Begitu Qin Chen mendarat di Pulau Terapung, dia merasakan suasana luar angkasa yang aneh di Pulau Terapung itu. Ruang di seluruh Pulau Terapung nampaknya berantakan. Tentunya yang Anda lihat adalah salah satu sisi Pulau Terapung tersebut, namun ketika Anda terjatuh, Anda telah berdiri di sisi lain dari Pulau Terapung tersebut. Suasana luar angkasa yang aneh. Gumam Qin Chen diam-diam terkejut. Aturan kekacauan spasial semacam ini begitu mendalam sehingga bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia tidak dapat melihatnya. Hati-hati, Pulau Terapung ini adalah pintu masuk ke alam rahasia Guiksu, dan juga salah satu tempat dengan kekacauan spasial paling serius di tanah Guiksu. Jika Anda secara tidak sengaja memasuki celah kekacauan spasial, Anda mungkin akan terkoyak dalam sekejap. Ikuti aku, akan jauh lebih baik setelah kamu mencapai bagian dalam Pulau Terapung. Ucap Fang Muling berkata dengan serius kepada Qin Chen, lalu berjalan dengan hati-hati di depan. Meskipun Qin Chen sangat percaya diri dengan pertahanan fisiknya, dia tidak berani terburu-buru saat ini. Dia segera mengikuti Fang Muling dan mengikuti langkah demi langkah. Kekosongan di depannya kacau, dan apa yang dilihatnya di depannya bukanlah kenyataan sama sekali, seolah-olah lapisan ruang terlipat. Saya ingin tahu apakah mata penciptaan saya dapat melihat hal-hal di sini. Tiba-tiba, hati Qin Chen bergerak, dan dia tiba-tiba membuka mata ciptaannya, dan berdengung, gelombang tak terlihat menghilang dengan tenang. Dalam sekejap, kehampaan di depan tiba-tiba muncul di hadapannya. Dunia di hadapannya seakan-akan terbuat dari cermin, seluruh dunia dipenuhi cermin, dan cermin tersebut membentuk potongan-potongan langit dan bumi. Bisakah mata ciptaan ini benar-benar melihat kehampaan di sini? Meski banyak tempat yang masih terlihat buram, itu jauh lebih baik daripada mencoba peruntungan. Qin Chen menatap sekeliling. Pada awalnya, dia tidak berani terlalu santai, tetapi secara bertahap, Qin Chen juga memperhatikan beberapa pola di sini dan mulai menjadi berani. Ruang di sini terkesan semrawut, namun sebenarnya ditentukan oleh sirkulasi ruang, dan mengalir secara konstan. Lambat laun, Qin Chen juga merasakan beberapa pola di sini. Di depan, Fang Muling berjalan di depan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Qin Chen dengan heran. Mereka berdua berjalan sekitar 1 jam ketika tiba-tiba,
Kekosongan yang terlipat di depan mereka menghilang, dan kemudian dunia yang hidup dan luas muncul di hadapan Qin Chen. Di kehampaan di depan mereka, sebenarnya terdapat gua-gua yang ditempatkan satu demi satu, dan ada juga pasar besar yang terletak di antara banyak gua, dan banyak juga kios yang ditempatkan di dalamnya. Di tengah pulau terapung ini terdapat pasar kecil. Di pasar kecil ini, orang-orang datang dan pergi, dan itu sangat ramai. Prajurit dengan aura kuat yang keluar dari tubuh mereka terus berkomunikasi, dan itu tampak seperti kota yang ramai. Qin Chen tercengang. Haha, apakah kamu terkejut? Ucap Fang Muling tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresi terkejut Qin Chen. Alam rahasia Guiksu akan segera dibuka. Pulau terapung ini adalah pintu masuk ke dunia rahasia. Sebelum dunia rahasia terbuka, orang-orang kuat yang berkumpul di sini akan berdagang satu sama lain dan menyiapkan beberapa hal. Kata Fang Muling menjelaskan secara detail.